warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurwahida Pertamani. Nama saya Muhammad Ali Mirza Talib. Dan nama saya Sandi Pratama Katili. Kami dari kelompok 6 mata kuliah wawasan budaya akan mempresentasikan materi tentang Penetrasi hegemoni budaya dan postkolonial dan peta wilayah kebudayaan, pluralitas dan relativisme budaya. Penetrasi hegemoni budaya serta postkolonial. Penetrasi kebudayaan adalah masuknya pengaruh suatu kebudayaan ke kebudayaan lainnya. Penetrasi kebudayaan dapat terjadi dengan dua cara, yaitu yang pertama penetrasi damai atau penetrasi pasifik. Penetrasi damai adalah masuknya kebudayaan dengan jalan damai sehingga tidak menyebabkan rusaknya kebudayaan asli. Hal ini akan menghasilkan akulturasi, asimilasi, dan sintesis. Akulturasi yaitu bersatunya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli. Asimilasi adalah bercampurnya dua kebudayaan sehingga terbentuk kebudayaan baru, dan sintesis adalah bercampurnya dua kebudayaan sehingga dapat menghasilkan kebudayaan baru yang jauh berbeda dari kebudayaan asli. 2. Penetrasi kekerasan atau penetrasian violente. Masuknya sebuah kebudayaan dengan cara memaksa dan merusak. Salah satu contohnya adalah pada masa penjajahan yang disertai kekerasan yang merusak keseimbangan masyarakat. Teori hegemoni kebudayaan. Teori hegemoni merupakan teori-teori paling penting pada abad 20 yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci tahun 1891 sampai dengan 1937. Teori ini muncul sebagai kritikan dan alternatif perubahan sosial yang sebelumnya didominasi oleh determinisme kelas dan ekonomi Marxisme tradisional yang dikemukakan oleh Karl Marx. Jika bagi Karl Marx kebudayaan terbentuk harus dengan cara paksaan dan tekanan yang bersifat fisikal, bagi Gramsci dengan cara hegemoni yaitu membius atau mempengaruhi kesadaran intelektual. Kesalahan Marxisme ortodoks menurut Gramsci adalah konsep tentang massa yang masif. Hal yang membedakan teori hegemoni Gramsci dengan istilah serupa sebelumnya adalah: yang pertama, Gramsci menerapkan konsep itu lebih luas untuk supremasi satu kelompok atau lebih atas lainnya dalam hubungan sosial. 2. Gramsci juga mengkarakteristikan hegemoni dalam istilah pengaruh kultural, tidak hanya kepemimpinan politik dalam sebuah aliansi. Melalui konsep hegemoni, Gramsci juga menjelaskan bahwa kekuasaan agar dapat abadi membutuhkan setidaknya dua perangkat kerja, yaitu perangkat kerja yang mampu melakukan tindakan kekerasan dan memaksa, dan perangkat yang mampu memujuk masyarakat agar patuh terhadap pemerintah. Bab 9. Peta wilayah kebudayaan, pluralitas, dan relativisme budaya. A. Kebudayaan menurut wilayah. Secara umum, wilayah kebudayaan di dunia dipetakan sebagai berikut. Yang pertama, Asia. Asia memiliki berbagai kebudayaan yang berbeda. Meskipun demikian, beberapa kebudayaan memiliki pengaruh yang menonjol terhadap kebudayaan lain seperti pengaruh kebudayaan Tiongkok kepada budaya India, Cina, Indonesia, Jepang, Korea, dan Vietnam. Yang kedua, Timur Tengah dan Afrika Utara. Kebudayaan ini dipengaruhi oleh nilai dan norma Islam yang disinyalir memiliki peradaban Islam paling tua di dunia. 3. Eropa. Sering disebut juga kebudayaan Barat. Kebudayaan ini banyak terpengaruh oleh kebudayaan negara yang dijajahnya selain itu. Kebudayaan ini dipengaruhi oleh Romawi, Yunani, dan Kristen. Kebudayaan ini telah diserap oleh banyak negara di dunia. Yang keempat, Amerika. Kebudayaan ini dipengaruhi oleh suku asli Amerika, orang Afrika, dan imigran Eropa. Yang kelima, Afrika. Kebudayaan di benua Afrika terbentuk melalui penjajahan Eropa kecuali wilayah Afrika Utara yang lebih banyak terpengaruh oleh kebudayaan Arab dan Islam. Yang keenam, Australia. Awalnya kebudayaan ini dikembangkan oleh penduduk asli yaitu suku Aborigin. Namun kebudayaan ini sekarang dipengaruhi oleh Eropa dan Amerika yang kemudian dikembangkan dan disesuaikan dengan lingkungan benua Australia. Berbagai kebudayaan di berbagai wilayah tersebut dapat dibedakan dari tipe strukturalnya. Tipe struktural adalah klasifikasi fenomena yang dipelajari menurut cirinya yang penting dan menentukan ketika peneliti mendefinisikan ciri tersebut. B. Keekaan dan kebinekaan kebudayaan. Kebudayaan manusia itu pada pangkalnya satu dan berada di tempat tertentu, yaitu saat manusia baru muncul di dunia ini. Kebudayaan hidup itu kemudian pecah, berkembang, dan menyebar ke dalam banyak kebudayaan baru karena pengaruh lingkungan tertentu. Setiap budaya memiliki spesifikasi dan kemendalaman tertentu tersebut. C. Pluralitas budaya sebagai harapan dan ancaman. Pluralitas budaya merupakan kata kunci untuk memahami studi budaya, seperti yang diungkapkan oleh Budi Dharma.
Segala macam budaya sama derajatnya, tidak ada lagi budaya tinggi dan rendah. Namun, kenyataannya pluralitas terdegradasi nilainya oleh kehadiran studi budaya yang justru dimaknai sebagai paradigma dikotomis yang mempertentangkan satu budaya dengan budaya lainnya. Adanya wacana postkolonialisme, orientalisme, dan multikulturalisme merupakan studi budaya yang tidak bisa dipungkiri. Munculnya postkolonialisme justru menguatkan superioritas wacana kolonial sebagai salah satu grand naratif kebudayaan, terutama kebudayaan Eropa Amerika. Kritik kajian postkolonial, sebagaimana dikatakan oleh Lila Gandhi, memang diarahkan pada hegemoni kultural ilmu-ilmu Eropa. Dalam usahanya menuntut kembali nilai epistemologis dan di perantara dari dunia non-Eropa. Begitu pula dengan wacana orientalisme, dikotomi antara Barat dan Timur justru melemahkan apa yang disebut terakhir karena betapapun kerasnya pertentangan kita terhadap Barat, kita tidak bisa menafikan kuasa positif dan produktif pengetahuan dari wacana orientalisme. Berkat adanya orientalisme, cakrawala identitas pengetahuan Timur Tengah mengalami penyebaran dalam regulasi dan kaidah formasi diskursif yang tidak hanya bekerja dalam pikiran dan kesadaran individu, tetapi juga dalam wacana. Feminisme adalah penolakan terhadap beberapa ketimpangan hak kemanusiaan yang terdistorsi oleh perbedaan gender. Di sisi lain, feminisme justru terdistorsi oleh peningkatan perilaku perempuan yang dianggap tidak sesuai dengan humanisme universal. Pada perkembangan studi budaya multikulturalisme, Robert Kondavis dan Ronald Schleifer memberikan penggadaian bahwa studi budaya berangkat dari komitmen pada kesinambungan situasi dalam konteks plural untuk membuka ketertarikan kita dalam sebuah wacana kolektif. Pernyataan tersebut merupakan bukti tertulis bahwa pada dasarnya studi budaya adalah kajian multikultural yang sekat-sekat budaya pada suatu masyarakat menjadi renggang dan lentur karena hadirnya pluralitas pada wacana-wacana tertentu. D. Relativisme budaya. Relativisme menyatakan bahwa setiap budaya merupakan konfigurasi unik yang memiliki cita rasa khas dan gaya serta kemampuan tersendiri. Kajian pemikiran relativisme budaya banyak dibahas oleh pemerhati kebudayaan dan sosial yang merasa jenuh terhadap mereka yang berperilaku cenderung underestimate pada budaya yang berbeda dengan budayanya. 1. Latar historis lahirnya relativisme budaya. Relativisme terbagi menjadi dua relativisme, yaitu relativisme individual, subjektivisme, dan relativisme sosial, konvensionalisme. Relativisme individual adalah setiap individu menentukan kaidah moralnya sendiri. Subjektivisme memandang bahwa pilihan individu menentukan validasi sebuah prinsip moral. Konvensionalisme memandang bahwa prinsip-prinsip moral secara relatif benar sesuai dengan konvensi budaya atau masyarakat tertentu. 2. Relativisme budaya sebagai alat metodologis. Di antara Perang Dunia I dan II, relativisme budaya menjadi alat bagi para antropolog Amerika untuk menolak klaim Barat tentang keuniversalan dan menyelamatkan berbagai budaya non-Barat atau Timur. 3. Relativisme budaya dalam kajian pemikiran modern. A. Gilbert Harman. Dalam pandangan Harman, versi standar relativisme yang ada selama ini tidak lagi efektif. Oleh karena itu, ia bersama dengan David Wong mengembangkan bentuk relativisme yang rumit dan moderat untuk kelompok yang menentang paham ini. Menurutnya, moral berbeda dengan nihilisme moral, dan tidak ada satupun moralitas yang benar terhadap nihilisme moral, menjadikan hal ini alasan untuk menolak moralitas termasuk segala bentuk moral relatif. Harman berupaya menampilkan relativisme moral sebagai tesis logika. Ia tidak menolak bahwa sebagian moralitas secara objektif lebih benar daripada yang lain. Baginya, sesuatu itu besar hanya berarti dalam hubungan dengan perbandingan yang lain. B. David Wong. Teori relativisme Wong didasarkan atas pernyataan tidak adanya satupun moralitas yang benar dan bahwa moralitas merupakan kreasi sosial yang dirancang untuk mengatasi pertentangan batin dan antar pribadi. Relativisme moral Wong berpijak pada 3 jenis keterbandingan. Pertama, keterbandingan menyangkut penerjemahan. Kedua, keterbandingan justifikasi. Ketiga, keterbandingan evaluatif. Atas dasar 3 dalil keterbandingan di atas, Wong yakin terdapat berbagai moralitas yang berbeda secara fundamental
yang tidak diakibatkan oleh penerapan nilai atau prinsip umum yang berbeda.